Oke, salam sehat teman-teman. Kali ini saya akan coba menjelaskan sedikit terkait dengan aplikasi penjualan yang saya buat, yang menggunakan ajak CRUD ya, CRUD ajak ya, tanpa loading browser. Oke, ini adalah tiga file utama yang saya buat, yaitu ada supplier, controller supplier, kemudian ada PU supplier, kemudian ada supplier model ya. Di control supplier ini saya membuat beberapa function ya yang akan kita gunakan nanti untuk menampilkan data supplier uh, PU ya, pada layar utama. Oke. Yang pertama itu saya membuat function ajak list ya. Ini akan berfungsi untuk mengambil atau menampilkan data supplier dari database, kemudian ditampilkan ke POM PU-nya nanti ya. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa langsung aplikasikan saja. Kemudian saya membuat function ajak add ini untuk berfungsi untuk menangkap POM ya, POM input, kemudian saya simpan ke dalam array. Setelah saya simpan ke dalam array, baru saya tambahkan perintah input ke database ya. Kemudian saya membuat function ajak edit ya. Ini berfungsi untuk mengambil data dari database dengan parameternya adalah ID, yaitu dari database dengan ID supplier tertentu. Kita tampilkan ke layar. Ini biasanya digunakan untuk atau jika pengguna menekan tombol PU ya, atau apa namanya, tombol update ya. Kemudian setelah ditampilkan ke layar utama, kita buatkan function untuk ajak update-nya. Jika user setelah selesai mengubah, kemudian selanjutnya dia menekan tombol simpan. Nah, pertama kita validasi dulu POM-nya, apakah yang diketikkan itu benar atau tidak. Kemudian jika sudah benar, baru kemudian kita tampung dalam variabel array, benar. Setelah itu baru kita kirim ke database dengan menggunakan perintah update ya. Kemudian saya membuat function ajak delete. Nah, ini untuk menghapus ya, menghapus jika user ingin menghapus salah satu data dari tabel. Kemudian saya membuat function ajak bulk delete, itu digunakan untuk menghapus beberapa data ya, misal lebih dari satu. Ini aksinya adalah user menekan checklist ya, beberapa checklist. Kemudian saya membuat function validasi, ini untuk melakukan form validation ya, untuk mengecek data inputan user. Oke, barangkali itu yang saya buat di controller supplier ya. Saya lanjutkan ke PU-nya, PU supplier ya, dari atas ke bawah. Saya menambahkan CSS-nya, kemudian bootstrap-nya yang saya gunakan adalah bootstrap 3. Nanti teman-teman silahkan sesuaikan nanti. Ya, ini saya membuatkan tombol add, tombol reload dan tombol bulk delete. Ini data table-nya, ID-nya adalah table. Ini penting ya, karena ini yang akan berfungsi untuk menampilkan ke layar utama. Oke, sedangkan ini adalah function data table. Oke, kemudian ini modalnya. Kemudian ini adalah assetsnya ya, jQuery, kemudian jQuery data table-nya dan sebagainya. Dan ini function-function yang akan saya gunakan untuk nah, ini adalah function-function yang saya gunakan untuk mengoperasikan CRUD-nya ya. Pertama saya membuat dokumen ready function-nya, jadi pada saat aplikasi pertama kali dibuka, kita langsung saja tampilkan datanya ke user ya.
melalui pada data table dengan ID-nya table. Nah, berikut adalah perintahnya. Nanti teman-teman silahkan cek langsung di blognya ya. Ini adalah URL-nya, ini source-nya. Jadi dia ngambil data di supplier dengan function, nama functionnya adalah ajak list ya. Jadi ajak list itu adalah mengambil data dari database kemudian ditampilkan. Kemudian ini ada beberapa function untuk text inputnya, POM-nya. Kemudian saya membuat function add supplier. Jadi ini function ini akan berjalan ketika tombol tambah diklik ya. Jadi pada saat tombol tambah diklik maka perintah-perintah ini akan dijalankan, modal akan dibuka ya. Kemudian function edit supplier ini juga berfungsi untuk menampilkan ke layar ya. Untuk ID tertentu ini kebutuhan untuk update ya. Jadi sebelum diupdate kita tampilkan dulu ke layar data seluruh datanya ID supplier tertentu. Kemudian silahkan yang akan diubah field yang mana. Berikut adalah perintah-perintahnya. Nah ini dia ngambil source-nya di supplier ajak edit ya. Kemudian saya membuat function reload table ini untuk mereload, merefresh tabel. Kemudian saya membuat function shift ya. Ini berlaku untuk add ataupun update ya. Jika user menambahkan, kita kirim dia ke supplier ajak add. Jika user mengupdate, melakukan update data, kita kirim dia ke supplier ajak update. Berikut adalah operasinya ya. Nanti teman-teman silahkan langsung cek di blognya. Kemudian saya membuat function delete supplier. Ini untuk menghapus satu field saja ya. Satu baris saja. Source-nya itu ada di supplier ajak delete. Dan ini saya membuat function bulk delete. Ini untuk menghapus beberapa ya. Ini aksinya adalah ketika user menekan beberapa checklist ya. Source-nya kita kirim ke supplier ajak bulk delete. Barangkali itu yang saya function-function yang saya buat pada POM supplier. Jadi ini operasinya semuanya ada di PU ya, bukan di, sebagian besar ada di PU, bukan di controller. Selanjutnya supplier model ini hanya untuk kebutuhan database saja ya. Ada update, ada delete, ada shift atau insert ya. Nanti teman-teman silahkan langsung cek di blog saja. Oke, ini adalah 3 file besar yang akan kita buat. Selanjutnya saya kenalkan tabelnya, foldernya. Jadi ini adalah htdoc saya. Jadi saya buat folder penjualan. Kemudian di application controller saya buat supplier ya. Kemudian di model saya buat supplier model. Kemudian di view saya buat supplier yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian untuk asetnya saya simpan di aset. Saya menggunakan Bootstrap 3, CSS dan JS-nya. Kemudian jQuery-nya dan lain sebagainya teman-teman bisa download nanti di linknya sudah saya share di blog ya. Oke, barangkali itu. Kemudian untuk database-nya saya akan tampilkan langsung di phpMyAdmin. Ya, ini adalah nama database-nya DB penjualan. Kemudian tabelnya TB supplier. Ya. Strukturnya seperti ini. Jika teman-teman ada tambahan silahkan ditambahkan. Cuman perhatikan juga nanti pada saat codingannya ya. Oke, saya akan coba langsung ke uji coba sistemnya. Nanti akses melalui localhost/penjualan ya. Saya refresh saja. Oke, tampilannya langsung seperti ini ya, rapi. Oke, kalau tekan tombol add version
Nah, maka function add person yang ada di supplier itu akan jalan, dia menampilkan modal ya. Coba lagi. Kemudian alamatnya adalah Buleleng misalkan. Kemudian nama salesnya Angga, kemudian nomor HP-nya, emailnya tambahkan simpan. Oke, coba lagi sudah bertambah. Coba kita update. Misalkan Buleleng Bali. Kita simpan. Oke, Buleleng Lali sudah bertambah. Coba kita hapus salah satu. Untuk ngecek sukses atau tidak juga teman-teman bisa buka di inspect ya. Inspect, kemudian kita cari di sebentar di network ya. Kita coba hapus misalkan Kurnia Agung. Nah, ini statusnya true, artinya sudah berhasil. Kita coba hapus beberapa. Box delete. Ayuswa you want to delete 3 data. Oke, true juga berhasil ya. Jadi itu barangkali teman-teman yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Selamat mencoba. Terima kasih.